Gereja sekitar 13 gereja Advent, tapi cabang ada sekitar 4 ya. Kemudian selebihnya adalah jemaat besar. Salah satu cabangnya ialah kita di Praji. Nah, puji Tuhan kita sudah melaksanakan KKR ini yang pertama, dan saya memiliki 3 tema untuk setiap harinya. Dan di hari pertama ini kabar kesukaan, ya, mempercayai akan Allah. Ya. Nah, kalau di sini boleh lihat. Jadi kabar kesukaan mempercayai Allah, ada hal yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama, di mana mempercayai Allah itu adalah sebuah bukti kita mengetahui adanya Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat di sini, ya, di sini ada gambar apa, Bapak Ibu? Kuda. Hah? Kuda. Oh, kuda ya. Kuda. Ada yang lain? Mobil. Mobil. Mobil jenis apa ini? Mahal. Iya, mobil mahal ini. Mobil di tahun saat ini udah sekitar, kalau kita beli nggak akan sanggup. Itu sebesar 2,600 juta atau dibilang 2 miliar. Kalau mau lebih bagusnya lagi, itu sekitar bisa sampai 10 M, Bapak Ibu. Mobil kayak begini saja. Nama mobil ini adalah mobil Ferrari, mobil yang termahal yang ada di dunia ini. Jadi ada 10 mobil, tapi saya hanya ambil satu saja sebagai ilustrasi kita untuk mengetahui bagaimana cara mempercayai Allah. Nah, di sini ada pembuatnya, Bapak Ibu. Siapa pembuatnya? Kalau saya ketahui, Ferrari didirikan oleh Enzo, ya. Marganya di belakang namanya Ferrari. Pada tahun 1929, mobil ini memiliki kecepatan sekitar 340 km per jam. Itu memiliki sekitar 4000 cc. Kalau 340 km per jam, mungkin dari sini ke Bali, Bapak Ibu. Kalau dari sini ke Surabaya itu masih sekitar 304 km. Dari sini ke Surabaya. Padahal kalau saya punya pengalaman, Bapak Ibu, dari sini ke Surabaya saja itu memakan kalau saya waktu itu naik mobil 8 jam perjalanan. Tapi kalau pakai mobil ini itu cuma sejam. Bayangkan, sejam 340 km per jam, Bapak Ibu. Betapa bagusnya dan hebatnya dibuat oleh manusia, yaitu si Enzo. Nah, Enzo ini, ya, pertama, mobil ini adalah mobil yang tidak biasa, tidak diminati oleh orang. Tapi karena keunggulannya, maka Ferrari ini menjadi salah satu support untuk mereka mendapatkan sebuah pertandingan di meja balapan. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, pertama kali bukan si Enzo yang membuat mobil, dia hanya memiliki mobil kecepatan. Tapi pada dasarnya mobil diciptakan oleh siapa sih? Carl Benz, ya. Di sini katakan nama kendaraannya adalah Benz Patent Motor Wagen. Lihat nih, mobilnya aja punya roda berapa, Bapak Ibu? 3, ya. Kalau sekarang masih ada, itu ada di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu lihat di TV, di televisi, mobil itu namanya adalah Bajaj. Tahu ya Bajaj? Yang rodanya 3. Nah, itulah mobil yang dipakai dari zaman pertama kali dibuat mobil itu sampai hingga saat ini. Dan pemakaian bahan bakar hampir sama, yaitu bensin. Nah, mobil ini dibuat pada tahun 1885 dan disahkan oleh konstruktor itu 1886. Nah, mobil ini, ya, memiliki 3 roda dan ditenagai oleh mesin 1 silinder yang bermuatan 954 cc. Mungkin mobilnya Exxon berapa cc? 1500, masih tinggi. Ini paling rendah 954. Jadi
Inilah membuat pertama kali adanya mobil di Italia. Jadi inilah awal mula ada perancangnya Bapak Ibu. Siapa pembuat mobil itu? Nah sekarang kita akan perhatikan. Yang pertama, segala sesuatu yang dirancang ada perancangnya. Kalau menurut kitab Perjanjian Lama di dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar apa dikatakan situ? Menyadarinya. Mazmur Daud mengetahui yang dia lihat, yang dia sadari, ada yang membuat. Gak mungkin seolah-olah rumput itu tumbuh sendiri atau dibuat sendiri secara langsung tanpa ada pembuatnya. Oh tidak, ada pembuatnya. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 3:16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau ketahui perancang itu, jangan kata orang, jangan kata mitos atau sejarah, tapi lihatlah dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Karena Alkitab sudah dikanonisasikan pada tahun 321 Masehi. Jadi Alkitab kita sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja. Sehingga Alkitab inilah yang dapat dipercayai adanya Allah. Nah, apa yang Tuhan buat kalau benar-benar adanya Tuhan Bapak Ibu? Pembelajaran ini mungkin saudara Dika, saudara Ikea dan saudara sama Wahyu sudah pernah mempelajari ini. Nanti kita akan belajar ulang apa yang Tuhan buat ini, karena ini dari pembahasan dari penemuan baru, buku penemuan baru yang pelajaran pertama. Kita akan mau pelajari tentang penciptaan. Inilah yang Tuhan buat di hari pertama. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kita, ya, buka Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ayo bisa bacakan secara lantang suaranya. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Apa yang Tuhan buat di situ? Karena di sini dikatakan di gambar ini ada 6 hari. 6 hari berarti apa saja yang Tuhan buat di dalam 6 hari itu. Nah, hari pertama, kalau kita lihat di Kejadian 1 3 sampai 5, boleh ada yang bisa bacakan? Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Kejadian pasal yang pertama ayat 3 sampai yang kelima. Ayat ini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Tapi di situ di ayat yang ketiga disebutkan ada namanya terang itu siang, gelap itu adalah malam. Jadi kembali lagi Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et Ashamayim, itu kata bahasa Ibrani. Jadi Tuhan menciptakan bumi. Di dalam bumi itu ada terang dan gelap. Itu hari pertama. Lalu hari kedua kita akan perhatikan Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Ada yang bisa bacakan lagi? Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Apa yang Tuhan buat di hari kedua? Ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ia di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. ketika Tuhan membuat hari kedua, apa
di dalam isi itu. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Yang telah kita dengar tadi. Cakrawala menurut para ahli geografi ada 5 jenis cakrawala itu. Salah satunya kalau kita ketahui apa nama cakrawala itu? Atmosfer, ya. Ada permukaan di luar bumi yang akan melindungi kita dari setiap meteor, maka atmosfer itulah yang akan melindungi kita, sehingga meteor itu atau bentuk yang padat itu tidak jatuh ke dasar bumi. Jadi itulah namanya Tuhan menciptakan hari kedua, yaitu cakrawala, ada langit yang akan membendung daripada meteor itu. Lalu hari ketiga, apa di situ katakan? Hari ketiga kita baca Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Apa yang Tuhan buat di situ? Hari ketiga. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. dan sampai 13. Berfirmanlah Allah, jadilah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, hingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadilah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ingat, Tuhan kedua kalinya kembali menyatakan bahwa itu semuanya baik. Apa yang Tuhan buat itu baik di hari ketiga? Adalah darat yang memisahkan dari kering, dan ada lautan yang berisi air. Dan di dalam darat itu Tuhan menciptakan di hari ketiga adanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji, bahkan yang berbuah ada bijinya. Itulah keunikan Allah kita Bapak Ibu. Jadi hari ketiga adalah darat dan laut serta tumbuh-tumbuhan. Bagaimana dengan hari keempat? Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-14 sampai ke-19. Ada yang bisa bacakan lagi? Oke, saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari, bahkan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Inilah hari keempat. Jadi apa hari keempat tadi yang kita sudah dengar? Benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang Bapak Ibu? Orang-orang muda. Ada matahari yang menciptakan siang, dan bulan menciptakan malam. Maka dihiasi dengan bintang-bintang. Jadi itulah luar biasanya Tuhan kita Bapak Ibu. Di hari keempat Tuhan begitu cepat menciptakan benda yang begitu besar, benda yang tidak bisa dibuat oleh manusia Bapak Ibu. Hanya Tuhan saja yang bisa buat. Ya. Bagaimana dengan hari kelima? Di hari kelima, Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Ya. 20 ayat 20 sampai 23. Kejadian pertama ayat 20 sampai Ya. 23. Berfirmanlah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah gunung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup
yang bergerak, yang berteriakan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadi apa yang kelima yang kita dengar tadi Bapak Ibu? Ikan dan burung. Binatang di laut dan binatang di udara. Jadi ingat, nanti besok akan ada kuis. Nanti kuis saya akan siapkan hadiah kalau Bapak Ibu mengetahui apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini. Nah, jadi hari kelima ini adalah ketika Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Kemudian di hari ke-6, apa yang Tuhan ciptakan Bapak Ibu? Apa hari ke-6? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 24 sampai 26, saya akan bacakan kembali. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi apa yang kita boleh dapatkan daripada ayat ini di hari ke-6? Apa yang Tuhan ciptakan Bapak Ibu? Ya, hewan di darat dan manusia. Jadi kita akan ulangi lagi. Hari pertama tadi apa? Terang dan gelap. Lalu yang kedua adalah cakrawala. Lalu yang ketiga apa? Tumbuh-tumbuhan. Lalu yang keempat? Benda-benda penerang. Lalu kelima? Ikan dan burung. Ya, binatang di laut dan binatang di udara. Lalu yang terakhir, hari ke-6, apa yang Tuhan ciptakan? Binatang di darat dan manusia. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, karena ini sejarah penting ini. Alkitab sudah katakan, ya. Jadi kapan Allah menyelesaikan penciptaan itu? Selama berapa hari tadi? 6 hari. Ya. 6 hari. Di situ ada buktinya. Kejadian 2 ayat yang ke-2. Apa sih itu dikatakan? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Inilah luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Ketika dia sudah bekerja selama 6 hari, di hari ke-7 Tuhan apa? Berhenti. Jadi kapan Allah menyelesaikan penciptaan itu? 6 hari. Jadi apa yang dilakukan Tuhan di hari ke-7? Beristirahat dari segala pekerjaan penciptaannya. Maka kenapa gereja Advent beribadah di hari Sabtu tidak di hari Minggu? Karena tadi jelas ya, di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran dan memperbaiki orang, Bapak Ibu. Jadi firman Allah sudah jelas. Ketika kita mendapatkan kebenaran, itu berasal dari Alkitab, bukan dari pikiran pendeta atau tradisi gereja. Tidak. Jadi kenapa kita beribadah di hari Sabtu? Menandakan adanya Allah sang pencipta kita. Ya, itu kenapa gereja Advent memelihara hari Sabtu. Karena Tuhan menguduskan dan memberkati hari
Ayat ke-7, tidak ada Tuhan memberkati dan menguruskan di hari ke-6, ke-5, ke-4, ke-1. Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan berkat yang lebih, datanglah di hari ke-7. Ya. Itulah mengapa kita melakukan itu. Sama seperti Bapak Ibu ingat kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Jadi ada pemataiannya, ada sejarahnya. Kenapa kita bisa merdeka? Begitupun ini, kenapa kita bisa beribadah hari Sabtu? Karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Nah, Allah datang ke dalam hubungan yang bersifat pribadi dengan manusia. Di dalam Keluaran 33 ayat 11 bagian A, bunyinya adalah, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kenapa ada ayat ini muncul? Inilah mengapa Musa menulis kitab Kejadian. Kenapa dia mendapatkan penglihatan tentang penciptaan? Karena dia tahu Allah datang bersifat dengan pribadi, sebagai layaknya taman, Bapak Ibu. Kemudian dan Allah mau masuk ke dalam hubungan pribadi dengan kita, ya, dan menjadi sahabat kita seperti di dalam Perjanjian Lama. Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Nanti kata perintah Tuhan kita akan bahas di besok malam. Tapi kita fokus bagaimana kabar kesukaan untuk mempercayai Allah di dalam hubungan kita sama Tuhan. Nah, jadi kita bisa mempercayai kepada Allah oleh karena apa? Ada 3. Yang pertama, karena rancangan terinci dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan tentang kita. Lalu yang kedua, karena kerinduan kepada Allah dalam diri kita yang membuat kita gelisah sampai kita menemukan ketenangan itu dalam Dia. Dan yang terakhir, dan bila kita mencari dan menemukan Dia, Allah akan memuaskan semua kebutuhan dan kerinduan kita sepenuhnya. Sebagai manusia kita pasti memiliki kerinduan, kebutuhan kepada Tuhan. Jadi inilah yang harus kita pelajari sebagai hubungan sifat yang pribadi kita dengan Allah. Kalau kita sudah kenal Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak akan membiarkan anaknya kelaparan, kesakitan, kesusahan. Pasti Tuhan akan perhatikan, Bapak Ibu, kalau kita tahu siapa sumber kita. Nah, yang kelima, seperti apakah Allah itu? Di dalam Kejadian 1:26, Musa mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di ayat 7a, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar A. Jadi siapa Allah itu, Bapak Ibu? Ya, segambar dan serupa dengan kita. Jadi wajah kita mungkin adalah wajahnya seperti Yesus, mirip dengan Allah. Dan yang kedua, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi siapa Allah itu? Selain serupa dan segambar dengan manusia, siapa Allah itu? Allah adalah kasih. Jelas Alkitab sudah menceritakan siapa Allah kita, Bapak Ibu. Nah, yang keenam, bagaimanakah Yesus menyatakan tentang Allah? Ini Yesus yang adalah guru dan Tuhan, menceritakan siapa Allah Bapaknya. Di dalam Yohanes 10, ya, sebagai tulisan daripada rasul, dari ke-12 rasul itu, Yohanes, ya, pasal 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa ini maksudnya, Bapak Ibu? Bahwa, ya, Yesus dengan Allah Bapa adalah ikatan yang sempurna, tak bisa dipisahkan. Ya, ibaratnya kita, Bapak Ibu, ada tubuh yang di dalam tubuh adalah jiwa dan roh. Ya, nggak bisa tubuh kalau nggak ada jiwa, pasti dia nggak akan bergerak. Bahkan juga nggak bisa tubuh tanpa roh. Ya, jadi semua itu penting, ada kesatuan. Nah, Yohanes 14 ayat 67, apa disitu kata lagi? Yesus menyatakan tentang Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Allah, jadi apa? Allah adalah jalan, kebenaran dan hidup.
Kalau kita mengenal Yesus, berarti kita sudah mengenal Bapa kita. Kalau kita sudah mengenal siapa Yesus itu, berarti kita sudah melihat Bapa itu. Karena Bapa adalah jalan, benar, dan hidup lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir, bagaimana Yesus menyatakan tentang Allah? Yohanes 17:3 mengatakan lagi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa apa? Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus adalah utusan Allah. Ya, di mana utusan itu bukan sebagai sebuah perintah menjadi alat atau kabar baik, ya, tapi dia ingin menceritakan siapa Allah itu, bukan sebagai layaknya gelar nabi atau rasul, tapi dia menyatakan sebagai sang pencipta. Nah, jadi mengenal Yesus sama seperti mengenal Allah. Ketika inilah Yesus katakan kepada siapa Allah Bapa itu. Nah, yang terakhir, bagaimana kepercayaan Rasul Paulus? Selain Yesus, ada Rasul Paulus yang bisa juga menyatakan siapa Allah itu. Ya. Nah, Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita lihat di dalam Kejadian 1:27-28, Tuhan sudah mengatakan, ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan kita. Kata kita berarti, ya, ini mengenai tentang Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketika hal itu adalah sebagai kesatuan daripada kealahan itu, maka Yesus sebagai Allah Anak ada sejak dari penciptaan. Ya, sejak dari penciptaan. Ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Rasul Paulus menceritakan siapa Yesus itu. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, dan Dia adalah Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu, itulah mengapa pentingnya bahwa Tuhan adalah suatu kepercayaan yang paling istimewa. Dan sebagai kesimpulan ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Luar biasa firman Tuhan, bukan? Kalau kita mau mendapatkan kepercayaan, datanglah kepada Yesus. Yesuslah sebagai salah satu jalan yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dihilangkan, dan tidak bisa dituduh lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan misinya sebagai anaknya yang tunggal. Ya. Saya menyatakan Allah Bapa Bapak Ibu. Allah Bapa yang nyatakan kepada kita bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang ini percaya. Ketika kita sudah percaya, inilah janji Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Sama halnya seperti filosofi daripada ada sebuah artis mengatakan, jika hujan bisa diartikan kesedihan, begitupun mentari yang cerah bisa dilambangkan sebagai suatu kecerahan. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau kita di saat menyatakan kebenaran, ada dua orang yang kita bisa perhadapkan. Dua orang ini adalah orang yang baik. Orang baik ini, ketika kita memberikan nasihat, di saat kita menyatakan kebenaran, nasihat itu bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Dan orang yang berburuk sangka, ya, nasihat kita bisa dijadikan sebagai sebuah penghakiman dan bisa mengecewakan dia. Karena apa Bapak Ibu? Karena kenapa dia bisa mengecewakan? Karena kenapa dia bisa dikecewakan? Ya, artis ini mengatakan sangat sulit untuk meyakinkan seorang lelaki bahwa
bunga jauh lebih indah daripada sampah. Apa maksudnya ini? Seorang lalat ini. Lalat itu adalah kita. Itu dikatakan, dan ada bunga dan sampah. Ya, bunga itu melambangkan sebagai kehadiran Tuhan, kemurahan Tuhan, dibanding sampah yang diartikan sebagai masa lalu kita, kejahatan kita, kebiasaan buruk kita. Itulah kenapa orang kalau menerima nasihat kebenaran ini sangat sulit untuk diyakinkan. Kenapa? Karena dia kurang percaya. Karena dia belum mengenal siapa Allah kita itu. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu, kenalilah lewat dalam penciptaan itu. Bagaimana Tuhan bisa kita kenal tapi kita tidak bisa melihat ciptaan itu. Contohnya rumput. Dari mana dasar kita bisa mengetahui rumput itu siapa yang perancang? Hanya Alkitablah sebagai petunjuk kita untuk mengetahui siapa perancang daripada rumput itu, siapa perancang daripada bunga itu, bahkan siapa yang membuat kita. Dan itulah panggilan buat kita Bapak Ibu, karena kita butuh mengenali bagaimana kabar kesukaan bagi seorang raya terhadap mempercayai Allah itu dengan cara kita harus memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu percaya, di malam hari ini saya undang kita semua, ya, buat pilihan untuk dalam hati kita. Maukah kita mempelajari dan mempercayai Allah adalah sang perancang yang baik? Atau sebaliknya, kita tidak percaya? Kalau kita percaya, saya undang kita semua berdiri. Kalau tidak percaya, duduk saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sang pencipta Khalik langit dan bumi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan terkemudian. Jadi Tuhan Yesus salah satu Tuhan yang telah menyatakan misinya sebagai sang pencipta yang agung. Biar oleh pelajaran ini Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa. Oh Tuhan, kami telah mendengar akan sabda. Kiranya kabar kesukaan untuk mempercayai Engkau adalah Allah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup lewat anaknya yang tunggal yang telah Tuhan kirimkan dan karuniai untuk kami yang percaya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal ketika kami telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan kami. Biarlah Tuhan boleh meteraikan kami dan Tuhan boleh pakai kami. Ajari kami terus-menerus Tuhan dengan penuh kesabaran, dan buanglah setiap keburukan masa lalu, kejahatan, kebiasaan yang buruk di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami, sehingga kami boleh diubahkan dengan tuntunan Roh Kudus dan Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan boleh memberkati umat-umat-Mu dari sekarang sampai datangnya Tuhan kedua kalinya. Kami tutup doa ini, dan Tuhan boleh sempurnakan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan.